masuk YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kan dari warga RT 01 ya? Ya, Ini ada acara apa sih, Pak? ini Pak ada acara bimbingan majelis taklim atau disingkat dengan BIMTAL, Pak. Oh. Peribadatan DKM Masjid Jami Harul Anam. Bendahara DKM Masjid Jami Harul Anam. Acara apa, Nom? Pengajian pembinaan peradilan perempuan PKP RT 1. Ini kok ada ibu-ibu maju, ada apa ini? santunan yatim. Santunan yatim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Jadi tadi kan ada acara PKP, pemberdayaan kerohanian perempuan dari RT 01. Menurut pendapat Ustadz tentang acara-acara seperti ini gimana, Tat? Ya, bagus ya. Ini bagian dari mewadahi umat dalam kebaikan, dalam ilmu ya. Dan insya Allah kalau acara ini kemudian terus disiarkan, maka menjadi kebaikan-kebaikan untuk warga, untuk lingkungan, dan insya Allah menambah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kata buat acara pengajian seperti ini, satu kata. Mantap. Oke, siap. Makasih, Tat. Ya. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Ini ada acara apa sih? Kok ada kayak gini-ginian? Acara apa Mbak Nena? Kamu mau masuk TV ya? Hah? Mau masuk TV? Masuk YouTube. Ini ada acara apa loh? Kok ada tanda tangan? Tuh, saya dengar pengajian loh. Berarti kayaknya acara pengajian ya? Oh iya. RT? Tahu yang RT 01. Hanya satu berarti. Oke, siap. Nih ibu-ibu panitia sok sibuk. Ya. Jadi wanita dalamnya lagi pada gini-gini tuh dalam tuh. Ada awal lagi tuh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kan dari warga RT 01 ya? Ya, Ini ada acara apa sih, Pak? ini Pak ada acara bimbingan majelis taklim atau disingkat dengan BIMTAL, Pak. Oh. Yang Kalau diadakan RW 05 RT 01, Pak. oh berarti pelanggarannya RT 01. Iya, Pak. Betul, Pak. Berarti untuk sampai saat ini persiapannya sudah berapa persen, Pak? Persiapannya sudah 80%, Pak. Yang 20% lagi nunggu Pak RT ini. Oke, berarti Pak RT-nya belum datang ya? Dalam perjalanan, Pak. Oh, dalam perjalanan, on the way. OTW. OTW. Pesawat apa beliau? Ya, Pesawat apa? pesawat Adam Air 37. Adam Air. Bukan Fish Air ya? Bukan Adam Air. Adam Air. Ya, masih ada nggak, Pak? Nggak tahu dah. RT. Panila RT 7 juga staf RT 1 ya. Oke.
Peribadatan DKM Masjid Jami Harul Anam. Bendahara DKM Masjid Jami Harul Anam. Siapa beliau? Siapa beliau? Warga RT3. Kayaknya masih kurang semangat ini menjawab salam saya. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umriya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ilahi Abu Ridho LC MPD, yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Basuki selaku Ketua DKM Masjid Khairul Anam, yang kami hormati Ibu Neneng Karmila selaku LMK RW 05, yang kami hormati Bapak Nur Haris Effendi selaku Ketua Yayasan Khairul Anam, yang kami hormati Bapak Hairudin selaku Ketua RW 05 Malaka Jaya, yang kami hormati Ketua RT dan PKK RT 001 sampai dengan RT 010, yang kami hormati Ibu Tri Muji selaku Ketua PKK RW 05, yang kami hormati Ibu Hajah Zuriyah selaku Poktan 1, yang kami hormati Ibu Hajah Sukartina selaku Ketua Majelis Taklim Khairul Anam. Bapak Ibu jemaah pengajian rutin PKP bulanan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara PKP. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, dan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu
Bapak Ibu jemaah, izinkan saya berbicara di sini sebagai pembawa acara. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, segenap jemaah Masjid Khairul Anam yang telah berkenan menghadiri pengajian PKP pada siang hari ini. Selanjutnya, sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu acara santunan anak yatim, acara kelima tauziah dan doa penutup. Marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Melanjutkan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 sampai 64 yang akan dibacakan oleh Ibu Rita dan sari tilawah oleh Ibu Yanti. Kepadanya dipersilahkan. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Terjemah surat Al-Imran ayat 61 sampai 64. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah, Nabi Muhammad berkata, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta. Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Allah lah yang benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah, Nabi Muhammad berkata, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikannya sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahu azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran dapat menambah iman di hati kita. Kepada Ibu Rita dan Ibu Yanti diucapkan terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ustadz kita sudah datang pada siang hari ini yang akan menyertai kita pada acara PKP pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Vita selaku Ketua Panitia kita. Kepada beliau, disilahkan. Rame orang itu. Ini kayak girl band. Air yang tenang bagai berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Rahmatillahi Abu Ridho LCMD, yang kami hormati Ketua DKM Khairul Anam Bapak Ahmad Basuki, yang kami hormati Ketua Yayasan Khairul Anam Bapak Nur Haris Effendi MPD, yang kami hormati LMK RW 05 Ibu Neneng Karmila, yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Herudin, yang kami hormati Ketua RT 01 sampai dengan RT 10, yang kami hormati Ketua PKK RW 05 Ibu Trimuji, yang kami hormati Ketua Poktan 1 Ibu Hajah Surya, yang kami hormati Ketua Majelis Talim Khairul Anam Ibu Hajah Sukartina, dan Bapak Ibu jamaah pengajian rutin PKP yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian rutin PKP yang mana pada kesempatan ini RT 01 sebagai penyelenggaranya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada para pengikutnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang hadir pada pengajian ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada segenap warga RT 01 dan para donatur yang telah memberikan sumbangsinya, baik moral maupun material, sehingga dapat terlaksanakannya acara pengajian PKP ini. Semoga Allah meridhoi pengajian ini. Amin ya robbal alamin. Marilah jamaah sekalian kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Rahmatillahi Abu Ridho LCMD. Semoga kita dapat memahami dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian sambutan dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang ke pengajian ini panjang umur dan murah rezeki. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Vita yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Ketua Poktan 1 kepada Ibu Hajah Zulia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Rahmatillahi, yang terhormat Ketua RW 05 Bapak Herudin, yang kami hormati Ibu LMK Ibu Neneng
Armila. Yang kami hormati Ketua PKK RW 05 Ibu Tri Puji, dan yang terhormat Ketua DKM Masjid Khairul Anam Bapak Haji Ahmad Basuki, dan yang terhormat Ketua Yayasan Khairul Anam Bapak Haris, yang saya hormati dan saya cintai Ibu Ketua Majelis Taklim Khairul Anam Ibu Hajah Sukartina, tidak hadir. Ketua Majelis Taklim hari ini tidak hadir. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim dari RT 01 sampai dengan RT 010, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada pengajian PKP ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian PKP pemberdayaan kerohanian perempuan dari PKK RW 05, yang merupakan program PKK yang secara rutin dilakukan 1 bulan 1 kali dengan bergantian penyelenggaraan dari satu RT ke RT yang lain, dan kali ini penyelenggaranya adalah RT 01. Kami ucapkan kepada warga PKK RT 01 terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini, dan mudah-mudahan untuk berikutnya kita makin bertambah yang hadir ya Ibu-ibu. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pantun, tapi ada kalimat bijak. Kalimat bijak ini dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. Begini katanya, orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang selalu baik itu adalah orang yang cantik. Jadi semuanya ini karena baik, maka semuanya yang ada di sini adalah cantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Hajah Zuria yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Khairul Anam kepada Bapak Haji Ahmad Basuki. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Rahmat Ilahi LC MPD, yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Herudin, yang kami hormati para ketua RT, yang kami hormati Bapak Penasihat DKM Bapak Haji Sri Nanto Wibowo, yang kami hormati ibu-ibu Ketua Poktan 1 Ibu Hajah Zuria, dan Ketua PKK RW 05 Ibu Tri Muji Hidayati, dan kami hormati para pengurus Majelis Taklim dari RT 1 sampai dengan 10, dan kami hormati para guru dari Majelis Taklim, ibu-ibu, Ibu Hajah Siti Hajah, Ibu Hajah Mani, yang kami hormati,
Ketua LMK RW 05 Bu Nani Kamila, yang menghormati para ketua kelembagaan di RW 05 dan hadirin sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang hingga masih bisa untuk mengaji, untuk mengisi hari-hari kita dengan amal saleh. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan di junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat beliau ya di akhir yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini kami dari DKM Masjid Al-Anam yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Poktan 1, khususnya kepada panitia dari ibu-ibu Majelis Taklim RT 01 yang telah menyelenggarakan acara pengajian di siang hari ini. Yang kedua, kesempatan ini juga kami menyampaikan perkembangan dari kegiatan Masjid Al-Anam. Antara lain, alhamdulillah sekarang sudah sedang dilaksanakan renovasi ruang kelas untuk perluasan kelas TPA dari rumah yang sudah ada. Itu sudah mulai hari ke-11 renovasi bagian dalam ruangan. Mudah-mudahan nanti bisa selesai sehingga bisa dipergunakan untuk murid-murid di kelas TPA Khairul Anam. Yang kedua, kami kesempatan ini ingin meminta dukungan kepada ibu-ibu sekalian sehubungan dengan rencana kegiatan dari kegiatan remaja Masjid Khairul Anam, yaitu Al-Kafi, yang merupakan kegiatan silaturahmi dan perekrutan dan pengkaderan remaja Masjid Khairul Anam. Disingkat Al-Kafi, yaitu kalau nggak salah ajang pelatihan dan kepemimpinan dan silaturahmi Fityatul Islam. Betul nggak, Mas Togam? Apa nggak? Sini dulu nggak apa-apa. Disingkat oleh Al-Kafi, betul ya, benar ya. Jadi insya Allah ini acara yang sudah direncanakan oleh para pembina remaja Masjid Khairul Anam, dan acara ini memang belum tentu juga dilaksanakan 1 tahun sekali. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana sehingga bisa direkrut dan diajak remaja-remaja di lingkungan RW 05 untuk beraktivitas di Masjid Khairul Anam. Untuk itu kami meminta dukungannya bagi ibu-ibu sekalian untuk mendorong anak-anak remajanya untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, dan juga khususnya kepada bapak-bapak ketua RT sebagian hadir di sini. Insya Allah juga nanti malam kita akan mengadakan rapat koordinasi untuk penyelenggaraan acara tersebut yang akan dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Agustus. Akhir Agustus ini memang padat acaranya. Intinya adalah kami ingin meminta dukungan dari warga sekalian, khususnya kepada ketua RT dalam hal untuk mendorong pesertanya, untuk mencarikan pesertanya dari tiap RT minimal 2 orang kalau bisa, dan juga kami juga mengharapkan dari dukungan dananya untuk kegiatan tersebut, khususnya dari para ketua RT sekalian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Basuki yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang keempat yaitu sambutan Ketua RW 05 kepada Bapak Hairudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga Bapak Ibu dapat hadir dalam kesempatan pengajian PKP pada siang hari ini.
salam serta salam diharapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang duduk di majelis ini kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang saya hormati Ustadz kita, Ustadz Rahmat Ilahi LC MPD, yang alhamdulillah beliau hadir. Beliau kemarin dari Padang, Ustadz kita ya, ada kegiatan, tapi alhamdulillah bisa memenuhi undangan kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua DKM Khairul Anam Bapak Abbas, yang saya hormati Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 010, yang saya hormati Ibu LMK Bu Neni Karmila, yang saya hormati Ketua Poktan 1 Bu Juhrian yang tadi telah memberi sambutan, terima kasih. Alhamdulillah berkat beliau PKP terus berjalan dengan baik, dan insya Allah nanti bulan Desember ya Bu ya, untuk pengajian kelurahannya kayaknya kita kebagian di Khairul Anam ya, bulan Desember ya Bu ya. Yang saya hormati kepada para guru, para ustazah yang tidak dapat saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait kemarin ada di tingkat kecamatan ada kegiatan seleksi tilawati Quran dan Musabaqah Al-Hadis ke-28 tahun 2024. Nah, saya tadi di grup saya sudah sampaikan kepada Bu Ketua TPA ya, mungkin anak-anak kita bisa diikut sertakan dalam kegiatan ini ya. Ini tingkat kecamatan Duren Sawit yang mudah-mudahan bisa mewakili RW 05 dalam kegiatan tilawati Quran dan Musabaqah Al-Hadis Musabaqah Al-Hadis ke-28 tahun 2004. Insyaallah ya Bu ya, kita ikut sertakan, mudah-mudahan nanti anak kita bisa tampil. Yang pertama mungkin tampil dulu, kalau menangnya belakangan, tapi syukur-syukur ya bisa juara. Yang kedua, di bulan Agustus ini banyak kegiatan yang memang kita adakan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan ibu-ibu, bapak ibu nanti ikut terlibat dari dalam beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Semata-mata kegiatan ini untuk kebersamaan, khususnya di lingkungan RW 05. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hairudin yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Selanjutnya acara keempat yaitu santunan anak yatim kepada Ibu Hajah Sukartina. Disilakan untuk maju ke depan untuk memberikan santunannya, juga kepada Ibu PKK RT 001 sampai dengan RT 010 untuk mewakilinya. Berikutnya yaitu santunan anak yatim yang akan diwakili oleh Ibu Hajah Umi Fadoli. Ibu Hajah Umi Fadoli, kepada beliau disilakan untuk maju ke depan. Acara apa, Nom? Pengajian pembinaan peradilan perempuan PKP RT 1. Ini kok ada ibu-ibu maju, ada apa ini? santunan yatim. Santunan yatim. Saya yatim loh. Dapat nggak saya? Dapat ya? Oke. Ibu-ibu mewakilkan warganya untuk mendapatkan santunan yatim. 1, bener ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rizkinya yang pada hari ini insya Allah disalurkan kepada 10 RT dari RT 1 sampai dengan 10. Mudah-mudahan rezeki untuk anak-anak asuh kita, anak yatim kita berkah dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Dan ini kami diamanahi dari Ibu Haja Sukartina selaku Ketua Majelis Taklim Khairul Anam yang hari ini beliau masih berada di Balai Sarbini untuk melaksanakan tugas beliau sebagai Ketua Preferi. Sebelum kita bagikan, kita bacakan dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan rizki yang diberikan kepada anak-anak yatim ini berkah lahir dan batin dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala ini yang wali kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Firfir lana wa li walidaina amin. Terima kasih. Weh, saatnya pembagian. Nih, RT 1 ya. Cet. RT 2. Ibu amplopnya Bu, lihat Bu. RT 1 Bu. Itu RT 1. Ini RT 2. Coba lihat amplopnya Bu. RT 4. Ini dong. Oh ya. RT 2. Iya dong. Ini RT 3. Pak Ustadz. Iya, RT RW 5. Alright. Pak Ustadz kopinya mana? Aduh. Pak Ustadz tuh kan lagi direkam ini. RT 4. RT 5. RT 6. Ibu amplopnya Bu, saya mau lihat-liatin Bu. Nah. Anak yatim RT 6. 7 Ibu, amplopnya dilihat kan? Itu kebalik, masa saya begini? Nah. Bulak. Ini anak yatim RT 7. 8, 9, 10 jadi udah sesuai dengan amanahnya. Disampaikan kepada para putri anak-anak yatim kita. Mohon bisa diterima dengan baik. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan Pak Haji, Ibu di belakang Ibu ya. Insyaallah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Khairul Anam Bapak Haji Abbas, kemudian kepada sahabat saya Pak RW 05 Pak Khairuddin, ya beserta jajarannya, beserta pengurus RT ya dari 1 sampai 10, kemudian kepada Ketua Panitia Pengajian, apalagi Ketua Majelis Taklim, Ketua Pokan 1 ya, Pokan 1, kemudian pengurus PKP, pemberdayaan kerohanian perempuan, Masya Allah ya. Tapi ngaji bapak-bapak juga boleh ya. Alhamdulillah ya. Kemudian kepada penasehat, pembina, para asatiz, para asatizah, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada semua hadirin yang hadir. Uhayyikum bi tahiyyati Islam wa tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Amin. Daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam insyaallah hutangnya lunas. Amin. Ini bukan cengamingan ya. Daun salam dari Purwakarta. Yang jawab salam insyaallah ditambah uang belanjanya 1 juta. Nanti ditambah suaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan pada hari ini kita dalam kesehatan, sehat walafiat,
dalam kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, tidak ada satupun kebaikan di dunia ini yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang maha berkehendak agar kebaikan itu Allah mudahkan untuk kita. Makanya kita mengenal sebuah kalimat ketika Nabi kita mengajarkan kepada Abdullah bin Khais. Kata Nabi, ya Abdullah, sering-sering ucapkan katakan, sering-sering ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan apapun melainkan atas kehendak Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, makna dari la haula wala quwata illa billah adalah, kata beliau, la haula tu bi ma'siyatillahi illa bi usmatihi. Seseorang itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghalanginya. Jadi zaman sekarang luar biasa tuh. Maksiat nggak perlu dicari, tapi maksiat itu dia datang bahkan masuk ke rumah kita. Ya, mungkin melalui tayangan-tayangan televisi yang sering kita tonton. Kadang mah filmnya benar, iklannya yang nggak benar. Ya. Dan mungkin maksud itu mungkin ada dalam genggaman tangan kita. Ya. Kita lagi baca-baca Facebook, tiba-tiba nongol ya iklan yang nggak layak untuk kita lihat. Nah, maka kadang-kadang hari ini ketika orang mengatakan dunia dalam genggaman, tapi akidah mengatakan hari ini maksiat juga dalam genggaman. Masya Allah ya, makanya tidak bisa kita terhindar dari maksiat illa bi usmatihi, kecuali Allah yang menolong kita. Wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Dan seseorang itu tidak akan pernah bisa menegakkan ibadah, nggak akan pernah bisa menegakkan ketaatan illa bi ma'unatihi, kecuali Allah yang menolongnya. Jadi ibu-ibu bisa ya hari ini duduk manis. Nah ya, tadi kata Bu Pokan satu, cantik-cantik kata beliau ya. Bapak-bapak juga cantik Pak ya. Bapak-bapak ganteng-ganteng bisa duduk cakap begini, itu karena Allah yang memudahkan langkah kita. Di luar sana mungkin ibu-ibu orang lebih banyak memilih ngapain di siang-siang begini nih. Tidur siang ya Bu ya. Sambil rebahan di rumah jadi kaum rebahan, sambil nonton sinetron gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan tempat yang terbaik bagi kita. Allah pilihkan kita, yaitu di sebuah tempat yang istimewa di dunia yang bernama Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Nah, jadi ibu-ibu, majelis ilmu ini apa? Taman di antara taman surga. Maka berbahagialah Allah pilih kita, ya. Ya, kita duduk di majelis ilmu ini, apa kata Allah kepada nabinya? Orang kalau dia duduk di majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya disebut oleh Allah dengan bangga di hadapan seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit, Bu? Malaikat. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit dengan bangga. Disebut nama kita satu persatu disebut oleh Allah. Kalau Pak RT atau Pak RW ngasih sambutan nih, itu disebut nama kita. Ini ibu ini adalah warga yang rajin ini pengajian, senang hati kita. Ya, ibu ketua panitia ngasih sambutan, kalau seandainya disebut nama kita, senang hati kita. Tapi bayangkan kita duduk di majelis ilmu, nama kita disebut dengan bangga oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita yang hadir disehatkan oleh Allah, ya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan insya Allah kita pulang dapat ilmu dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, ya,
dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Kita cinta dengan Rasulullah SAW, dan bentuk kecintaan kita itu kata Nabi kita, akhiru alayya sholatan, kata Nabi kita, perbanyak kalian berselawat kepadaku, perbanyak selawat sama Nabi. Kata Nabi kita, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asratan, hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi kita, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah jamin kita kebahagiaan, kebaikan 10 kali kalau kita 1 kali selawat sama Nabi. Maka di antara bentuk cara kita meraih kemudahan hidup, ya, keluar dari persoalan hidup, kata Nabi kita, perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan nanti kita bisa membersamai Nabi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih ya kepada yang menjadi wasiat saya, Bu Laila yang ngomongin, Bu Laila ya, Masya Allah ya, yang ngubungin, rajin betul ngubungin saya, Ustaz, ngingatin, Masya Allah ya. Saya kemarin masih di Padang, di kampung halaman saya, ada Bapak Amanah, jadi alhamdulillah Pak Khairuddin juga ngingatin terus ya, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi wasilah kebaikan, amal jariah untuk yang menjadi wasilah kebaikan dari dakwah ini. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, kita semuanya menyadari bahwa kita ingin menjadi mukmin yang utama, ya, mukmin yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keutamaan seorang mukmin itu, orang mukmin itu dikatakan mukmin yang terbaik, mukmin yang utama. Ternyata keutamaan mereka itu tidak dilihat dari berapa banyak harta yang mereka miliki, berapa dari tinggi jabatan yang mereka punya, berapa dari kemasyhuran nama yang mereka miliki, bukan itu ukurannya. Tapi ada sebuah sabda Nabi yang mulia yang dibawakan dalam kitab Sunan Imam Al-Baihaqi dan juga terdapat dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi pada hadis 3904 ketika Nabi kita mengatakan wa fadluhu, orang mukmin itu dikatakan mukmin yang utama, mukmin yang akan dimudahkan urusannya di dunia, dibimbing dia untuk menuju surga. Kata Nabi kita ada 3 yang disebut dengan mukmin yang utama. Ini pesan terbaik Nabi kita kepada para sahabatnya dan berlaku untuk kita semuanya. Jadi orang mukmin yang terbaik itu kata Nabi kita yang pertama adalah kata Nabi kita lisanun dzakirun. Dia punya lisan, dia punya mulut, dan mulutnya banyak dipakai untuk berzikir kepada Allah. Nah, coba kita cek lisan kita lebih banyak mencela orang atau lebih banyak berzikir kepada Allah. Ya. Yang kedua, kata Nabi kita dikatakan orang mukmin itu mukmin yang terbaik, yang utama. Ini pesan Nabi kita kepada kita semuanya. Kata Nabi kita yaitu qalbun syakirun. Ketika dia punya hati dia, dan hatinya itu lebih banyak bersyukur kepada Allah. Tidak kebanyakan mengeluh, tidak kebanyakan bersuuzon, tapi apapun keadaan yang menimpanya, dia bersyukur kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi kita dikatakan mukmin yang utama, mukmin yang terbaik, wa zaujatun tu'inu fi akhirah. Dia punya istri, dia punya pasangan hidup
dan pasangan hidupnya itu menolongnya dalam urusan akhirat, dalam urusan agamanya. Masya Allah, ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, terdapat di kitab Sunan Imam At-Tirmidzi pada hadis nomor 3904. Masya Allah. Bapak dan Ibu semuanya, maka ini yang harus kita raih dalam hidup ini. Yang pertama, kata Nabi kita, dikatakan kita mukmin yang terbaik, mukmin yang utama kalau kita punya lisan kita lebih banyak dipakai untuk mengucapkan kalimat yang baik. Ya, Abu Hurairah itu, Bu, dia mendapatkan pesan penting dari Nabi SAW. Ketika dia datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, ya, ma'an akthar yudkhilun nas an-nar. Ya Rasul, apa yang menyebabkan manusia kebanyakan masuk neraka? Ada orang yang kemudian diambil wajahnya, ditelungkupkan, diseret, dibolak-balik ke neraka. Apa yang menjadi penyebab utama manusia masuk neraka? Maka kata Nabi kita, kebanyakan orang masuk neraka itu, kata Nabi kita, disebabkan oleh al-fammu wal faraj, disebabkan oleh mulutnya dan disebabkan oleh kemaluannya. Masya Allah, ya. Makanya Nabi kita bilang, barang siapa yang bisa menjaga dua lubang, dia jaga dua lubang, maka Allah jamin surga untuknya. Dan dua lubang itu adalah mulut dan kemaluan. Maka ketika kemaluan ditempatkan pada tempat yang diharamkan oleh Allah, syahwatnya disalurkan pada hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan seret dia ke neraka. Dan ketika kemudian mulutnya, ada namanya penyakit mulut itu, namanya syahwatul kalam, penyakit yang senang mengomentari amalan orang. Itu namanya syahwat, syahwatul kalam, syahwat ingin berbicara. Ini dinukilkan dalam oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab Risalahnya. Pengen apa? Kepoin masalah orang. Hati-hati itu. Ketika dimanapun dia berada, omongannya nyakitin orang. Hati-hati, itu namanya penyakit apa? Syahwatul kalam. Maka ingat, apa yang keluar dari mulut kita itu akan jadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang sama kita, kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang keluar dari mulut kalian kecuali itu telah dicatat, direkam, ditulis oleh malaikat, dan nanti kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin yang baik itu apa, Bu? Jaga lisan. Kata Imam Qurtubi di kitabnya Tadhkirul Ahwali Ba'dal Mauti. Kata Imam Qurtubi, kata beliau, nilaimu di hadapan Allah, pengen tahu nggak berapa nilai kita di hadapan Allah? Nilai kita itu di hadapan Allah tinggi apa rendah? Maka kata Imam Qurtubi, nilaimu di hadapan Allah tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Masya Allah. Jadi kalau yang keluarnya yang baik-baik, yang nyenangin hati saudaranya, yang nyenangin hati tetangganya, yang senang memuji Allah, nilaimu tinggi di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, kalau yang keluar kalimat yang sering mencela orang lain, ya, kalimat-kalimat kotor, kalimat kalau ketemu orang pengennya gunjingin orang, kalau ini yang keluar dari mulutmu, nilaimu begitu rendah di hadapan Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, nilaimu di hadapan Allah itu tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Makanya hati-hati. Imam Malik itu pernah bilang, kata dia, kalau ada orang yang rajin ibadah, rajin dia ibadah, sholatnya rajin, ke masjid rajin, untuk ilmu rajin, puasa sunnah rajin, tahajud rajin, tapi dia punya akhlak yang buruk, maka rajinnya ibadahnya sedang dihapuskan pahalanya oleh keburukan akhlaknya. Hati-hati tuh, capek kita beribadah, rukuk, sujud,
Tapi kalau nggak bisa jaga mulut, keburukan mulut itu sedang dihapuskan, sedang menghapuskan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Hati-hati kalau perkataan kita sering nyakitin orang, hati-hati. Nggak ada yang menang di hadapan Allah, semuanya akan dituntut di akhirat. Padahal kalau ada orang di Facebook, saya pernah dengar orang, kalau dia mencela orang, dia marahin orang, dia celah orang. Terus orang itu apa ya? Nggak berkutik bahasa kita ya, nggak berkutik. Dia bangga, tuh, dia habis gua marahin, dia diam doang nggak berkutik, dia merasa menang dia. Kalau ada orang yang kita marahin, kita celah, sakit hati dia, itu pengadilannya lanjut di akhirat. Lanjut mau pengadilan di akhirat tuh, macam-macam ini. Ya, makanya kata para ulama kita, kalau kita mencela orang, terus orang itu kemudian dia kembali mencela kita, bersyukurlah. Impas bu, masalah di dunia impas, selesai. Ya, kita cela dia, dia mencela kita, selesai masalahnya. Yang bahaya itu kalau kita cela dia dan dia mendiamkannya. Jadi kalau dia diam, berarti urusannya lanjut di akhirat itu. Pengadilannya lagi di akhirat. Tidak ada satupun kezaliman di dunia kecuali akan dibalas oleh Allah di hari akhirat nanti. Hati-hati gitu. Atau sebaliknya, kita celah dia, dasar lu, bego lu, gitu kan? Kan gitu cara apa ya? Dicela dia umpamanya, terus dia bilang begini. Kata dia, engkau silakan celah aku sepuas-puasnya, celah aja. Ya, tapi ingat, urusan ini aku kembalikan kepada Allah. Kalau dia ngomong begitu, maka parah, dahsyat, ya, gawat urusan kita. Buru-buru minta maaf sama dia, karena urusannya akan lanjut pengadilannya di hari akhirat nanti. Maka jaga lisan. Di antara kebaikan seorang mukmin adalah lisanul dzakirun. Engkau punya lisan, pakai lisan itu dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ya. Makanya pernah Uqbah bin Amir dia nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih Bukhari. Kata Uqbah, ya Rasulullah, wa man najah? Ya Rasul, kalau aku ingin selamat di dunia dan ingin selamat di hari akhirat, apa yang harus aku lakukan? Maka sama Rasul dipegang lidahnya, terus dilepas. Kata Nabi kita, kalau kau ingin selamat, amsik alaika lisanak. Kalau kau ingin selamat, maka jaga lisan, jaga mulut. Jika engkau bisa menjaga lisanmu, maka Allah janji Allah selamatkan engkau di dunia dan Allah bimbing engkau untuk menuju surga. Masya Allah ya Bu ya. Jadi ingat, kadang ada orang asyik dengan ibadahnya, rajin ibadah, tapi nggak bisa jaga mulutnya. Ya, Masya Allah. Di sini nggak ada ya. Sono banyak. Sini nggak ada ya. Sini mau udah rajin pengajian ya. Ya, Masya Allah ya. Bu, perhatikan hadis ini dari Abu Hurairah nih. Abu Hurairah itu radhiyallahu ta'ala dia ngadu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga terdapat di kitab Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata beliau, innal mar'ata, ada seorang wanita di Mekah, kata beliau. Wanita itu, kata Abu Hurairah, tusolli, rajin sholatnya. Wa tasumun nahar, wanita itu rajin puasa sunnahnya. Wa taqumul lail, wanita ini rajin sholat malamnya, rajin tahajudnya. Wa tasaddaq, wanita ini rajin sedekahnya. Tapi kata Abu Hurairah, walakinnaha, tapi wanita ini, kata Abu Hurairah, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wanita ini dia sering menyakiti hati tetangganya dengan mulutnya. Rajin ibadah tapi dia sering kadang ketemu sama tetangganya sering dia caci maki tetangganya sering dia gunjingin tetangganya. Apa responnya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, fa innaha laysat min ahlil khair fa innaha finnar. Kata Nabi, wanita itu bukan wanita yang baik, sesungguhnya tempat wanita itu berada di neraka.
Wa'iyadu billah. Maka bapak dan ibu semuanya, berlaku untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jaga lisan kita. Ya, kata Nabi kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ngapain? Falyakul khairan. Kalau ngomong ya baik-baik. Auliyasmut. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Nah, ini ya. Jadi lisan yang terbaik itu adalah lisan yang berzikir. Ya. Gimana cara kita? Ada orang kadang-kadang, Ustaz, saya udah terbiasa ngomong jorok kata dia. Saya udah biasa ngomong kotor. Gimana cara berhentiinnya? Kata Nabi kita, perbanyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi cara kita terapi lisan, Pak. Itu perbanyak berzikir. Ini terdapat di Sahih Bukhari. Makanya kan banyak ya zikir-zikir yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Ringan tapi memudahkan urusan kita. Iya. Kata Nabi kita, perbanyak beristighfar. Perbanyak beristighfar. Istighfar itu tidak hanya untuk para pendosa, tapi istighfar itu fungsinya adalah solusi kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Makanya Nabi kita gak pernah bikin dosa, tapi Nabi kita manusia yang paling banyak istighfarnya. Jadi kalau ibu-ibu punya banyak masalah ya, kemudian ditimpa kondisi yang tidak kita senangi, perbanyak beristighfar. Itu solusi, ibu. Baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini adalah istighfar sunnah Nabi yang terdapat dalam kitab Durusul Yaumiyah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, in ghafarta laqad aflahta. Jika engkau memperbanyak beristighfar, maka Allah akan bereskan semua urusan duniamu. Perbanyak beristighfar. Maka istighfar terus, masih belum selesai masalah istighfar. Maka ini adalah solusi kehidupan. Perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak memuji Allah. Nah, itu kaidah. Ya. Perbanyak baca selawat Nabi. Ya, ini solusi kehidupan. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asratan, Allah akan berikan solusi dari problem kehidupan yang menimpa kita. Perbanyak membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa Bu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi kita, kalimatani, ini dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, wa thaqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan di hari akhirat nanti. Diringan lisan tapi memperberat timbangan amal soleh kita di hari akhirat nanti. Baca apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Ya, perbanyak membaca, ya, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah. Ya, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi kita, kalimat ini kata Nabi kita, tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Kalau kalimat ini kalian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat ini memenuhi isi ruang langit dan bumi, gede dan banyak pahalanya. Maka ingat tuh kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi kita, kalimat ini lebih Allah cintai daripada bumi ini, daripada dunia dan seisinya. Ya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat ini lebih Allah cintai daripada negeri ini. Negeri ini Allah cintai. Karena kalimat itu Allah cinta daripada dunia dan seisinya. Jadi banyak cara kita untuk menterapi lisan kita agar lisan kita berzikir kepada Allah. Dan itu zikir yang tadi saya baca bisa kita baca kapan pun, ya. Ibu-ibu ini maaf ya, kalau lagi datang bulan kan nggak bisa sholat, nggak bisa i'tikaf di masjid. Tapi ibu-ibu masih bisa untuk berzikir. Baca di Sahih Bukhari, wanita yang lagi datang bulan bisa memperbanyak berzikir, ya, bisa memperbanyak berzikir. Karena berzikir itu tidak mesti dalam keadaan suci.
Asalkan tempatnya tempat yang dibolehkan, bukan di kamar mandi, bukan di toilet. Zikir bu, lagi bawa motor berzikir baca astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, lagi masak baca astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, lagi bikin kopi buat suami baca ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang lisanun dzakirun, lisannya berpikir kepada Allah, Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ya, jadi oleh kita yang pertama di pengajian hari ini, pakai lisan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi kita, mukmin yang utama itu pesan Nabi kepada kita semuanya. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, yang kedua adalah qalbun sakirun. Hati yang selalu bersyukur. Jangan kebanyakan menuntut. Perbanyak bersyukur. Nabi itu ibu-ibu di peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan neraka sama Allah, neraka masa depan. Kata Nabi kita, inni ra'aitun nar. Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku neraka. Neraka di masa yang akan datang. Dan Nabi kita mengatakan, wa akthiru min ahliha. Ternyata neraka itu kebanyakan penghuninya siapa bu? Kaum wanita. Udah tahu kamu ya hadis itu ya? Ya tahu lah, sedangkan kita sering ngaji gitu ya. Ini Nabi yang mengatakan kebanyakan penghuni neraka kaum wanita. Sahabat kaget. Wanita dari zaman dahulu sampai hari kiamat mereka dikenal dengan ibadah-ibadah mereka. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang furna billah, apakah wanita yang masuk neraka itu wanita yang dia mengkufuri Allah? Apakah wanita yang malas ibadah? Kata Nabi, tidak. Yang furna billah ashir, mereka mengkufuri segala bentuk nafkah dan pemberian dari suaminya. Artinya mereka wanita yang tidak bersyukur. Maka Masya Allah, pilar surga itu syukur dan sabar. Yang ada disyukuri, yang gak ada disabari. Nah, kita bersih. Makanya apa yang bikin orang susah bersyukur? Yang bikin orang itu susah bersyukur karena dia sibuk membanding-bandingkan kenikmatan. Nah, jadi itu. Makanya Abu Hazim di kitabnya Hilyatul Auliya dia katakan, kata dia, ada dua kekayaan terbesar kaum muslimin. Ada dua kekayaan terbesar kaum muslimin. Yang pertama dia katakan adalah as-siqqatu billah. Ketika dia yakin kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, itu kekayaan terbesar kaum muslimin. Maka kalau kita minta sama Allah, doa sama Allah, kan Allah janji itu mau dikabulkan sama Allah. Kenapa Allah tak kabulkan? Kenapa pertolongan Allah itu jauh dari kita? Karena banyak mulut yang meminta tapi hatinya nggak yakin dengan kebesaran Allah, kurang tawakalnya kepada Allah. Ada kisah nyata terjadi di tahun 2000 di Saudi Arabia. Saya nggak tahu nih pernah cerita atau enggak di sini. Ini kisah nyata ini, waqi' fakta. Tahun 2000 terjadi. Kisah ini bisa kita lihat di web, di beberapa web online, bahkan di jaridah itu apa ya? Berita kabar di Arab Saudi. Ini kisah ini masih ada. Jadi di Saudi itu bu ada kakek-kakek tua, kakek masih tua ya. Ada kakek-kakek yang orang tua, bapak-bapak nih, bapak-bapak usianya 63 tahun. Oh, masih muda bu ya? Masya Allah ya. Iya masih muda, 63 tahun ya. Jadi kalau ada orang bu yang udah 63 tahun lebih usianya, berarti itu udah dikasih bonus sama Allah ya. Nah, karena jatah hidup Rasul itu cuma 63 tahun. Nah, si bapak tua ini, bapak tua aja ya, si bapak tua ini dia sakit apa? Gagal ginjal, ginjalnya rusak. Akhirnya dia orang kaya di Saudi Arabia dia. Ini kisahnya tadi bisa dibuka di web resmi Arab Saudi. Dia bikin pengumuman, kata dia siapa saja yang bisa mendonorkan ginjal kepada dia, maka dia akan berikan hadiah 300.000 rial. Nah, wow. Ya, 300.000 rial itu kalau kita apa? Kalau sekarang rial itu 4.600, berarti sekitar 1,3 M lah, 1,3 miliar hadiahnya.
Dia sebarkan berita itu ke seluruh negeri Islam termasuk di Indonesia. Berita itu nyampe ke Indonesia tahun 2000. Akhirnya berita itu ditangkap, diambil oleh seorang gadis kecil dari Mesir. Kisah nyata ini. Gadis kecil dari Mesir. Akhirnya dia hendak mendonorkan ginjalnya kepada bapak tua itu. Akhirnya si bapak dia terbang dari Arab Saudi, dia terbang ke Mesir. Dia nggak tahu nih kalau yang ingin mendonorkan ginjal sama dia gadis kecil. Dia dapat informasi dari rumah sakit, Pak, ini ada yang mau donor ginjal sama bapak. Dia terbang langsung dari Saudi ke Mesir. Nyampe di Mesir, dari bandara dia langsung ke rumah sakit. Dan dia bilang sama dokter, kata dia bilang, dokter, saya ingin ketemu dengan orang yang ingin mendonorkan ginjalnya kepada saya. Siapa orangnya? Kata dokter, tafadhol, silakan. Ditunjukkan, diantarkan ke sebuah ruangan. Ketika dia masuk ruangan itu kaget dia. Ternyata anak kecil. Karena kalau kita lihat di bawah peraturan kesehatan di dunia itu, memang setiap negara itu memang dia punya aturan masing-masing tentang pembatasan usia, tentang mendonorkan ginjal. Di kesehatan itu ada aturan itu. Bapak tua ini dia kaget. Oh, anak kecil ternyata nih, gadis kecil. Disamperin sama bapak tua itu, dia bilang, nah, kenapa engkau ingin donorkan ginjalmu kepadaku, nak? Kata anak kecil ini, Pak, ini semua karena alasan ekonomi. Alasan ekonomi. Orang tuaku, Pak, diuji dengan kemiskinan. Kami orang fakir, Pak. Dan kami sedang butuh biaya untuk melangsungkan kehidupan kami. Maka uang hadiah yang engkau berikan ini, maka aku akan kasih ke orang tuaku untuk kemudian mereka memulai usahanya. Mendengar itu, Bu, si bapak tua ini nangis dia. Sejak jadi dia nangis. Langsung kemudian dia tunduk dia, bersimpuh dia. Dan dia katakan, nah, ini duit 300.000 rial ini milikmu, ini hadiah untukmu, nak. Dan engkau tidak usah mendonorkan ginjalmu kepadaku, gak usah. Dan dia katakan, kata dia, sesungguhnya aku tawakal kepada Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah, kata si bapak tua ini. Kemudian setelah dialog itu kemudian dia pulang lagi dia dari Mesir, dia kembali ke Saudi. Dan apa yang terjadi? 1 pekan ketika dia di Saudi, di daerah Riyadh, di kota Riyadh, kemudian dia ke rumah sakit, dia periksa ginjalnya, dan dokter mengatakan ginjalnya sehat. Allahu Akbar. Ini kisah nyata ini. Saya sebulan yang lalu saya ceramah. Saya sampaikan kisah ini. Saya ceramah di Miftahul Jannah, itu di Jati Bening 2. Jadi kalau di Bening 2 itu kan turun tuh. Nanti ketemu Masjid An-Nur, di ujung ada masjid paling besar namanya Miftahul Jannah. Habis saya cerita ini, ada jemaah yang nyamperin saya. Dia bilang, Ustaz, kata dia, tahun 2011 apa yang Ustaz kisahkan itu, saya mengalami hal yang sama, kata dia. Dokter memutuskan saya ginjalnya rusak. Ketika saya udah ikhlas, saya udah tawakal sama Allah, maka kembali diperiksa, maka kata dokter ternyata ginjal saya sehat. Maka ternyata banyak kisah-kisah yang luar biasa, ya. Ternyata Allah mengabulkan, memutuskan keputusan terbaiknya di waktu yang tepat. Kan kadang ada orang yang nyangka dia sehat gara-gara dokter, dia sehat gara-gara rumah sakit, dia sehat gara-gara obat, dia sehat gara-gara operasi. Ingat, itu semuanya sebab yang harus kita tempuh. Tapi siapa yang menyehatkan kita? Allah. Karena Allah itu punya sifat yang disebut dengan Asy-Syafi. Allah Maha menyehatkan. Itu minta sama Allah. Makanya kalau kita sakit, tahu, simak di Sahih Bukhari. Dalam dakwah ini kita nggak boleh bicara kecuali ada dalil sahih. Simak di Sahih Bukhari, Bu. Orang kalau sakit itu ada terapinya sesuai dengan sunnah yang Nabi ajarkan. Orang kalau sakit apa yang sakit? Sakit dadanya, pegang dadanya. Itu Nabi yang mengajarkan. Pegang dadanya, baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baca Bismillah 3 kali. Begitu hadis Nabi mengatakan. Habis baca Bismillah 3 kali, baca A'udzu billahi wa khudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. A'udzu billahi wa khudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Masya Allah. Itu Nabi ajarkan. Tapi itu baca Bismillahi la yadurru ma'ashbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca itu.
Ya, kata Nabi kita juga baca as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyasfiyani. Atau kalau kita nggak hafal, kata Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim di kitabnya tentang ad-dawa, tentang pengobatan Islami, kata dia, kalau kalian sakit boleh kalian dianjurkan membaca Al-Fatihah. Boleh baca Al-Fatihah. Ini hadisnya sahih. Jadi Al-Fatihah itu sebenarnya ya bisa kita baca untuk diri kita, untuk terapi kita. Baca Al-Fatihah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Kata Imam Ibnu Qayyim, dulu ketika aku sakit di negeriku, aku keliling kampung dan aku gak menemukan tabib. Apa itu tabib? Dokter. Gak ada dokter di kampung zaman dulu. Dokter susah. Dia sakit ini, tapi gak ada dokter. Tapi apa kata dia? Ketika itu aku kembali ke rumahku, aku baca Al-Fatihah. Dibacanya Al-Fatihah berkali-kali, gak usah dihitung, dia baca berkali-kali sampai sakit itu hilang. Dia baca berkali-kali. Jadi kalau kita kan Al-Fatihah itu kan obat tuh asyifa, ya. Sakit kita baca Al-Fatihah, nggak sembuh juga baca lagi, nggak sembuh juga baca lagi. Bu, berapa sama dokternya? Bapak sama dokter, apa yang sakit kata dokter ini Pak? Batuk kata kita. Dikasih kita obat batuk ya. Udah kita minum ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam, 3 hari selama 3 hari kita minum. Ternyata 3 hari kita minum nggak sembuh juga penyakit kita. Kita datangi lagi dokter itu. Pak, ini obat yang Bapak kasih saya nggak sembuh nih Pak. Sama dokter dikasih lagi obat, tapi dinaikin dosisnya. Betul? Dinaikin dosisnya. Quran begitu. Ibu baca Quran sekali, 2 kali, 3 kali nggak sembuh juga, naikin dosis bacaannya. Itu konsepnya. Gimana caranya Ustaz naikin dosis bacaan? 2 konsepnya. Pertama, perbanyak lagi membacanya. Yang kedua, kuatkan lagi keyakinan kita. Nah, itu 2 tuh. Praktek ya, kalau sakit makin yakin dengan Allah, makin banyak yang dibaca, insya Allah Al-Quran itu menyembuhkan kita. Amin ya Rabbal alamin. Baca Quran itu, gitu ya. Kalau ada jemaah yang lagi pulang umroh, nitip air zam-zam. Air zam-zam itu apa? Obat itu Bu. Makanya kata Nabi kita, zam-zam, air zam-zam itu liman syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat yang memakainya. Kalau niatnya untuk minum biasa, ya udah, dia hanya untuk melepaskan haus dan dahaga. Kalau air zam-zam itu niatnya untuk pengobatan, ya Allah, hamba minum ya Allah, untuk obat, maka dia akan berfungsi untuk obat. Kalau zam-zam itu niatnya untuk kecantikan, wah, disemprot ke wajah, maka dia akan mencantikkan, akan mencerahkan wajah. Maka kata Nabi kita, zam-zam liman syuriba lahu, niatnya tergantung yang makainya untuk apa kita pakai. Nah, makanya harus pakai niat itu minumnya. Ya, makanya kan orang minum zam-zam kan ada doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan li kulli da'in. Obat dari semua penyakit. Nah, itu obat. Aduh Ustaz, yang umroh jarang Ustaz, banyak tuh di toko herbal yang jual zam-zam. Ya. Obat tuh sunnah Nabi yang mulia. Nah, maka poin yang kedua ini perbanyak bersyukur ya. Kenapa? Nah, ini kekayaan terbesar kaum muslimin, tawakal sama Allah. Yang kedua kata Abu Hazim, kekayaan terbesar kaum muslimin itu adalah, kata Abu Hazim, perhatikan Bu. Yang kedua kata dia adalah yu'so mimma fi aidin nas. Orang mukmin itu dikatakan kaya. Kalian dikatakan mukmin yang utama, dikatakan mukmin yang mulia. Ketika kata Nabi kita, dijelaskan oleh Abu Hazim, ketika kalian yu'so mimma fi aidin nas, ketika kalian tidak tertarik dengan dunia yang dimiliki oleh manusia. Apa artinya? Jadi orang itu dikatakan kaya dia. Dikatakan dia mukmin yang kaya kalau dia nggak tertarik dengan dunia yang dimiliki oleh manusia. Orang mau punya harta kek, mau punya mobil baru kek, mau punya rumah baru kek, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita apa? Kita bersyukur dengan nikmat yang Allah titipkan sama kita. Makanya kata Imam Qurtubi, hidup itu mudah. Hidup mulai terasa susah kalau kau mulai membandingkan nikmatmu dengan kenikmatan orang. Hidup itu bahagia. Siapa yang bilang hidup itu bahagia? Allah yang bilang hidup itu bahagia. Hidup mulai terasa ribet, terasa susah
kalau kau mulai membandingkan hartamu dengan harta orang. Tuh, jadi kalau orang udah kerjanya banding-bandingin harta, mengaudit kenikmatan orang, ngecek kenikmatan orang, itu pangkal kesusahan hidup. Siapa orang miskin? Kata Nabi kita, yang miskin bukan yang nggak punya harta, yang miskin yang hidupnya nggak pernah ada cukupnya. Nah, itu miskin. Nah, maka hati-hati kita. Makanya orang mukmin dikatakan kaya kalau dia berhenti membanding-bandingkan kenikmatan dengan kenikmatan orang lain. Makanya ada murid Imam Syafi'i, saya punya kitabnya dulu waktu saya kuliah di Libya, saya khatamkan kitabnya. Tajuddin As-Subaki, dia punya kitab tentang Mu'idun Ni'am. Dia bilang, kata dia apa? Syarat Allah mengembalikan kenikmatan dan syarat Allah hancurkan penderitaan, syaratnya adalah jangan pernah bandingkan milikmu dengan milik orang lain. Jadi berkurang keberkahannya. Ada orang di kantornya dapat bonus sama bosnya, pulang sini, dipanggil sama bosnya, ini duit buat engkau 1 juta. Wah, alhamdulillah, senang dia. Ya, ini rezeki min haitsu la yahtasib ya. Rezeki yang tak terduga-duga, senang dia. Ya Allah, alhamdulillah dapat duit 1 juta ini, senang hati. Tapi tiba-tiba 1 jam setelah itu dia tahu ternyata teman di samping dia itu dapat duit 1.100.000. Beda 100.000 ya. Dia mulai nggak bersyukur, ya Allah kok gua cuma 1 juta sih. Padahal tadi dia bersyukur itu. Tadi bersyukur dia awalnya. Pas dia tahu temannya 1.100.000 hilang. Bersyukur 1 juta tadi hilang. Nah, maka ingat, jangan pernah bandingkan nikmatmu dengan kenikmatan orang. Kata Imam Hasan Al-Basri, hatiku tenang, kata dia. Tenang hatiku, hatiku tenang. Kenapa tenang? Kata dia, karena rezekiku nggak bakalan jadi milik orang. Rezeki orang nggak bakalan jadi milikku, karena urusan rezeki udah Allah tetapkan 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang bikin hatiku tenang. Tapi hatiku sedih, aku khawatir, aku takut. Apa yang bikin hatiku takut? Kata Imam Hasan Al-Basri, karena amalanku nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalau aku nggak beramal, aku yang akan diazab oleh Allah di alam kuburku dan di hari akhiratku. Itu yang bikin hatiku takut, kata dia. Orang kebalik hari ini. Orang hari ini banyak takut masalah rezeki dan nggak ada, dan biasa-biasa saja dengan amalannya. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Maka yang kedua, hatikan rasa syukur. Rasa syukur itu bisa kita hadirkan dengan cara kita jangan bandingkan nikmatmu dengan nikmat Allah. Tugasmu syukuri nikmat yang Allah berikan kepada Bu. 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 Ingat ya, usia rezeki sama dengan usia kehidupan. Catat dalam pikirannya. Usia rezeki sama dengan usia kehidupan. Apa dalilnya? Kata Nabi kita, la adraka rizqa kama yudrikumul maut. Rezeki kalian akan mencari kalian seperti kematian akan mencari kalian. Jadi Bu, Bapak, kalau masih hidup kita hari ini nih, berarti masih ada jatah rezeki kita. Tapi kalau ada orang udah meninggal hari ini, berarti memang udah habis jatah rezekinya. Allah udah takar itu. Kalau yang udah meninggal kemarin, meninggal hari ini, udah habis jatah rezekinya. Saatnya pulang, udah habis. Tapi kalau masih hidup kita, masih ada jatah rezeki kita. Maka jangan khawatir dengan sesuatu yang sudah pasti. Yang belum pasti itu amalan kita, itu yang harus kita pasti, harus kita kejar. Ya, maka perbanyak bersyukur, karena bersyukur kepada Allah adalah mukmin yang paling utama di hadapan Allah. Yang terakhir ya, nah, akhirnya yang terakhir kata Nabi kita, dikatakan mukmin yang utama, kata Nabi kita, wa zaujatun, dia punya istri atau dia punya suami, tu'inu, menolongnya dalam urusan akhirat. Masya Allah. Jadi kalau punya istri Pak, mengingatin kita kepada ibadah, Masya Allah, itu sempurna Pak, kita jadi laki-laki Pak. Masya Allah ya, ibu-ibu punya suami yang membimbing ibu dalam ketaatan, walaupun duitnya dikit gitu ya, gitu ya, maka ibu sempurna menjadi seorang wanita. Ingat hadisnya nih. Kata Nabi kita, zaujatun, seorang yang punya istri yang menolongnya dalam urusan akhirat. Saya mau nanya nih, kalau istri pintar masak, pintar nyuci baju, pintar bikin kopi, itu urusan dunia apa akhirat?
Itu dunia. Yang Nabi maksud tadi apa urusan apa? Akhirat, bukan dunia yang dimaksud. Memang tugas wanita itu kalau kita baca dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada tuh. Istri wanita tugasnya nyuci, nggak ada Pak. Istri tugasnya masak, nggak ada. Hah? Istri tugasnya bikin kopi, nggak ada. Hah? Tugas itu cuma satu ya Bu ya. Udah tahu ya? Tugasnya taat sama suaminya. Jadi kalau suaminya nyuruh masak, masak Bu. Sudah sama aja ya. Suaminya nyuruh bikin kopi. Jadi tugas ibu adalah taat sama suami gitu ya. Masya Allah. Sama aja ya Bu ya. Nah, itu memang saya mewakili suara bapak-bapak ini maksudnya. Ya. Jadi ingat ya, yang Nabi maksud adalah bukan urusan dunia kita Pak. Kalau punya istri pintar masak, pintar bikin kopi, pintar nyuci baju, pintar nyetrika, itu mah bonus. Tapi itu bukan yang utama yang Nabi maksud. Yang Nabi maksud kamu punya istri yang menolongmu dalam urusan akhirat. Kita mau berangkat kerja nih. Bilang sama istri, Pak, sebelum berangkat kerja keluar rumah Pak, baca doa Pak. Baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada istri yang begitu, itu dia nolong Bapak berangkat. Itu yang dimaksud sama Nabi. Lagi macet-macet sore hari, ditelepon kita masih, Pak, udah jangan buru-buru pulang, mampir aja ke masjid kerja sholat berjamaah. Ya. Kadang udah sore-sore, kadang istri itu ngingatin sholat apa ngingatin beli martabak Pak. Jangan lupa bawa martabak gitu ya. Nah, ya, ingatin suami ibu. Udah jam 11:30 Pak, jangan sibuk rapat ya. Ini siap-siap untuk sholat berjamaah. Itu nolong dalam urusan akhirat. Itu yang Nabi maksud. Ya. Udah punya ya Pak ya, memang begitu ya. Nah, kalau belum punya, kalau punya yang ada jadiin begitu. Kalau ada yang masih bujangan-bujangan, nah ya ada bujangan di sini. Ada Pak, ada. Bujangan. Kayak mukanya kagak punya istri 4 kayaknya. Yang bujangan, yang gadis, buruan nikah. Nikah itu jangan nunggu kaya, ya. Tapi kalau miskin segera nikah. Itu pesan Rasulullah. Kata Rasul, kalau kau fakir, Al-Quran mengatakan wa in fuqara yughnihumullah. Kalau engkau fakir, miskin, menikah, maka Allah akan cukupkan engkau. Kalau nikahnya niatnya karena Allah. Jadi kalau orang fakir dia miskin, makanya dia sahabat Nabi itu karena saking miskinnya maharnya saja itu cincin besi. Cincin besi itu maharnya. Nggak ada nikah itu syaratnya harus kaya dulu. Cuma memang kadang mertua nuntut kaya dulu. Makanya mertua kalau lihat bawa apa tuh dia, gitu ya. Cinta itu memang buta, tapi cinta itu nggak tuli, ya. Karena cinta itu dia bisa membedakan, ya, mana bunyi Honda, ya, Honda Beat dengan Honda Jazz itu apa? Dia bisa membedakan ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nggak ada syarat nikah itu harus kaya raya, nggak. Tapi Allah katakan kalau nikahnya niatnya benar, dia rajin ibadah, wa in fuqara yughnihumullah. Syarat nikah itu yang bujangan dia, yang gadis, syarat nikah itu cari yang sekufu. Apa itu sekufu? Yang setara. Al-Quran mengatakan wa ankihu man aqfa'a minkum. Carilah wanita-wanita yang sekufu denganmu, yang setara denganmu. Jadi kalau gaji 2 juta, jangan nyari istri yang make up-nya aja 3 juta. Bisa nombok, bisa ngutang per bulan. Masih banyak wanita yang bisa dihidupi 2 juta. Nah, itu namanya sekufu. Itu syaratnya Pak, cari yang sekufu. Sayangnya yang punya banyak ya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi agama kita mengatakan jadilah pasangan hidup yang menolong pasangan kita dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau istri pintar masak itu urusan dunia ya. Urusan dunia, kalau itu kita dapatkan itu bonus, itu spesial, itu istimewa, tapi itu bukan yang utama. Itu saya pernah baca artikel tahun 2007. Ada suami yang menceraikan istrinya, itu gara-gara istrinya nggak bisa masak. Oh, ini kebodohan di atas kebodohan. Ya,
Saya komentar di adik itu, saya bilang, hai Bung, saya bilang, yang dibangun itu rumah tangga, bukan rumah makan. Jadi nggak ada syarat harus pintar masak, gitu kan? Tapi kalau ibu pintar masak itu istimewa. Aja Mas juga lucu nih. Saya ingat dulu di Madinah, rata-rata para mahasiswa yang kuliah di luar itu, salah satu faktor dia rindu pulang. Anak-anak mahasiswa dia rindu pulang itu karena kangen masakan ibunya. Rindu masakan ibunya dia. Ya, itu salah satu orang menyebabkan dia kangen pulang, suami pengen cepat pulang, anak pengen cepat pulang. Maka kalau wanita pintar masak itu istimewa, tapi itu bukan yang utama. Nah, ya, jadi yang dimaksud sama Nabi itu adalah pasangan hidup yang menolongmu dalam urusan akhirat. Makanya kita pasangan hidup yang saling menguatkan dalam kebaikan. Ya, kata Nabi kita, kalau kau punya masalah di rumah tangga, makanya disebut dengan rumah tangga. Al-Quran bahasanya bukan bahasa istana rumah tangga, enggak. Bukan bahasa Quran, bukan surga rumah tangga, enggak. Bahasa Quran adalah bahtera rumah tangga. Kenapa dikatakan bahtera? Karena ketika orang berumah tangga, dia akan menghadapi cobaan dan masalah kehidupan yang luar biasa. Nah, makanya bahtera rumah tangga namanya. Makanya Imam Qurtubi ngarang kitab tentang pernikahan tidak seindah impian. Karena pernikahan itu syarat dengan permasalahan. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi saja itu diuji dengan masalah. Hampir-hampir saja Nabi kita mencarikan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik. Hampir-hampir saja Nabi mencarikan Hafsah binti Umar, hampir Nabi ceraikan istri. Rumah tangga Nabi saja punya masalah. Ya, jadi ingat, rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang tidak punya masalah, tapi rumah tangga yang dia cerdas dalam menyelesaikan masalah. Gimana cara menyelesaikan masalah? Masalah itu solusinya ada di tempat sujud. Solusi masalah itu ada di sajadah. Maka dulu nasihat Imam Syafi'i kata dia, kalau kau suami istri, maka usahakan sekali sebulan, sekali seminggu, kalau nggak bisa tiap hari, usahakan tahajud bareng bersama dengan pasanganmu. Tahajud bareng, sehebat apapun masalah, kalau kita udah janjian di sepertiga malam tahajud bareng, itu nggak ada masalah. Allah selesaikan masalah. Nah, itu solusi dari Nabi SAW. Maka kalau punya pasangan itu yang ingatnya dalam akhirat, dalam ketaatan, maka insya Allah Taala, ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita meniti kehidupan. Rumah tangga yang baik itu bukan sehidup semati. Rumah tangga yang baik itu bukan sehidup semati. Tapi rumah tangga yang baik itu adalah sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Ya, menjadi berkah di dunia sampai kemudian bersama di surga. Gak usah khawatir Pak. Kalau istri Bapak masuk surga, Pak, model nggak seperti sekarang Pak. Mereka lebih cantik daripada bidadari surga. Kata Nabi kita, wanita dunia yang masuk surga itu akan jadi pemimpin bidadari surga. Ibu-ibu nggak usah khawatir, bapak-bapak nanti di surga bukan kayak begini Bu. Walaupun begini udah ganteng-ganteng Bu ya, nanti di surga sesempurna-sempurnanya makhluk paling ganteng, lebih ganteng daripada Dude Hermino. Masya Allah ya. Nah, ini harus diingat ya. Jadi insya Allah jadilah pasangan yang saling mengingatkan dalam urusan akhirat. Masya Allah, sudah 1 jam kita berlalu, nggak kerasa ya. Itu saja barangkali materi hari ini. Ingat ya, menjadi mukmin yang utama ini pesan Nabi kita. Pakai lisan kita untuk berzikir kepada Allah, pakai lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Hati kita bersyukur, keadaan apapun yang dimiliki kita bersyukur, dan kemudian jadikan pasangan hidup kita, ya, jadilah kita pasangan hidup yang saling ngingatin dalam urusan-urusan agama, dalam urusan-urusan akhirat. Insya Allah, ya, ini akan membimbing kita pada jalan yang Allah ridhoi. Baik, itu saja barangkali. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita tundukkan hati-hati kita berdoa, kita bermunajat. Mudah-mudahan di majelis ini Allah berikan kebaikan kepada kita. Hari ini kita berada pada tanggal 5 Syawal ya. Ini termasuk bulan yang utama, dan kita berada di majelis ilmu. Setiap doa kita insya Allah diaminkan oleh para malaikat. Mari kita tundukkan hati-hati kita bayangkan wajah orang-orang yang kita cintai, terutama kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Bayangkan wajah orang tua kita, bayangkan pengorbanan dan jasa-jasa mereka,
Bayangkan perjuangan mereka untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dan keberkahan untuk kedua orang tua kita ya di majlis mulia ini. Kita awali doa kita dengan kita memperbanyak beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita bayangkan jasa kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kita bayangkan wajah orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk mereka semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Zal Jalali wa Dzikril Karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di siang hari menjelang sore ini ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Kami tundukkan hati-hati kami ya Allah. Ya Rabb, kami minta kepadamu ya Allah, ampuni segala bentuk kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah penghalang keberkahan hidup ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah penghalang sakinahnya rumah tangga kami ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah penghalang rezeki di hadapan ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah penghalang kekhusyuan kami beribadah kepadamu ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah penghalang kesolehan anak dan cucu kami ya Allah. Bimbing kami kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahim, kami minta kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami manusia yang paling ikhlas berjuang untuk kami ya Allah. Mereka rela berkorban, mereka rela berjuang untuk kesuksesan kami ya Allah. Mereka rela untuk tidak makan ya Allah, asalkan anaknya tetap kenyang ya Allah. Mereka rela untuk menanggung beban kehidupan ya Allah demi keberhasilan anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, berikan kebaikan dan keberkahan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami minta kepadamu ya Allah, halalkan ya Allah, halalkan darah ibu kami ya Allah yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah. Halalkan ya Allah, halalkan darah ibu kami ya Allah yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah. 9 bulan kami berada di rahimnya ya Allah. Kami dibawa kemana-mana dengan berat, dengan yang begitu sangat ya Allah. Ya Allah, halalkan ya Allah, halalkan darah ibu kami ya Allah yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah. Dia korbankan nyawanya agar kami bisa terlahir di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, halalkan ya Allah, halalkan keringat ayah kami ya Allah yang berjuang untuk menafkahi kami ya Allah. Siang malam pagi petang ya Allah dia berjuang untuk menafkahi kami ya Allah. Terkadang ya Allah dia pura-pura sehat ya Allah, padahal dia sakit ya Allah, tapi dia tetap bisa bekerja untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, halalkan ya Allah, halalkan keringat ayah kami yang berjuang untuk menafkahi kami ya Allah. Ya Allah, halalkan ya Allah, halalkan air susu ibu kami ya Allah yang telah menjadi darah dan daging dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada satupun di dunia ini kebaikan yang kami peroleh ya Allah kecuali itu karena ketulusan doa orang tua kami ya Allah.
Siang malam ya Allah, di setiap doa mereka menangis untuk kami ya Allah. Mereka menangis untuk kami ya Allah. Ketika kami kecil ya Allah, dibimbing tangan kami ya Allah. Diantarkan kami ke sekolah ya Allah, ditatap wajah kami ya Allah. Dan mereka meminta berdoa kepadamu ya Allah. Diajarkan dari lisannya kami setiap huruf dari huruf hijaiyah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika dulu kami sakit ya Allah, mereka lah yang bolak-balik untuk mengurusi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan waktu majlis yang mulia ini, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada di antara kami belum sempat untuk membalas jasa kebaikan mereka ya Allah, tapi mereka sudah menghadapmu ya Allah. Hanya Engkau sebaik-baiknya pembalas kebaikan ya Allah. Dulu ketika Idul Fitri Aidul Adha datang, kami cari tangan mereka ya Allah. Kami cari tangan mereka, kami cium tangan mereka ya Allah. Tapi tangan yang dulu kami cium sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah, jadikan setiap kebaikan amal soleh yang kami lakukan ya Allah, mengalir juga kebaikan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin, wasabit akhdamana wansurna al-qawmil jahilin ya Allah. Ketika Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami nantinya di surga ya Allah. Bimbing kami kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, begitu sakit sakratul maut yang Engkau ceritakan ya Allah, begitu dahsyat di saat ruh berpamitan dengan jasad ya Allah. Ya Allah, mudahkan kehidupan ini ya Allah. Hidupkan kami dalam keimanan ya Allah. Wafatkan kami dalam keimanan ya Allah. Bimbing kami kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi tadi kan ada acara PKP, pemberdayaan kerohanian perempuan dari RT 01. Menurut pendapat Ustadz tentang acara-acara seperti ini gimana, Tat? Ya, bagus ya. Ini bagian dari mewadahi umat dalam kebaikan, dalam ilmu ya. Dan insya Allah kalau acara ini kemudian terus disiarkan, maka menjadi kebaikan-kebaikan untuk warga, untuk lingkungan, dan insya Allah menambah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kata buat acara pengajian seperti ini, satu kata. Mantap. Oke, siap. Makasih, Tat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.